Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Pembahasannya mungkin di video kali ini kita akan bahas lebih mengenai makro dan mungkin outlook juga, bagaimana strategi kita menghadapi market crypto yang bisa dikatakan cukup sideways belakangan ini. Ini ada satu grafik yang menurut saya cukup penting biar teman-teman mungkin paham juga. Jadi tahu, misalnya teman-teman kalau mau beli kripto apa dan alasannya apa. Nanti saya akan coba paparkan di dalam video ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share ataupun subscribe juga untuk yang belum subscribe, dan like videonya ya. Mungkin saya kasih waktu dulu untuk teman-teman like, push ya, hit the like button. Kita masuk dulu untuk update market crypto, dimana hari ini kalau kita lihat dari CoinMarketCap ini mengalami kenaikan sedikit 2,7%. Ya, tapi kalau kita dari sini sebenarnya overall mengalami penurunan, bahkan Bitcoin pun turun sekitar 1,7%. Nah, ini yang sempat kita bahas juga beberapa hari lalu, di mana saya membahas Avalanche dan Rune. Dua-duanya udah naik nih. Bahkan kalau kita lihat Avalanche ini menjadi naik juga 6,7% di hari ini, gitu ya. Ada GMX, ada Render, Toncoin, Mina, tapi overall masih ya so-so lah untuk altcoin gitu ya. Rune justru mengalami penurunan karena udah mengalami kenaikan yang cukup besar, turun 10%. Namanya naik pasti ada koreksi. Ada BSV, ada Phantom, ada Stacks, ada Tron yang mengalami penurunan juga. Tapi overall saya nggak mau highlight di altcoin dulu untuk ini. Kenapa? Alasannya nanti saya akan bahas gitu ya. Fear and Greed di sini kita masih level 50 ya. Tapi ini yang saya mau bahas juga ya. Kita terlalu terfokuskan untuk melihat fear and greed di dalam crypto. Ini kan crypto market sentiment analysis gitu ya. 50 netral-netral aja. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman satu hal. Dimana kalau kita lihat dari CNN Business di sini, ini fear and greed total the financial market, crypto, saham gitu ya. Tapi kita lihat, kalau kita lihat secara luasnya, bukan hanya di market crypto aja, sebenarnya kita lagi di extreme fear. Market tuh lagi di extreme fear gitu. Ini harus kita perhatikan. Ini salah satu yang cukup terendah. Bulan lalu tuh 53, bulan ini 22 gitu ya. Nah, ini pertama teman-teman tahu dulu, untuk keadaan makro saat ini ya teknik kita bisa bilang kita di extreme fear. Oke. Kalau kita bahas untuk data gitu ya, karena memang hari ini ada yang keluar datanya yang saya mau bahas, itu adalah NFP. Mana ya? Ada nggak ya? NFP ya di sini ya, non farm payrolls ya. Di sini kita bisa NFP ya, non farm payrolls September. Saya zoom sedikit. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat satu hal, di mana ekspektasi ini 170.000. Oke, sebelum kita masuk angkanya, saya bahas dulu NFP itu apa. Pasti teman-teman banyak mungkin beberapa yang kurang familiar. NFP ini mengukur perubahan dari number of people employed. Jadi berapa banyak sih jumlah orang yang nggak pengangguran atau ada kerjaan lah. Tapi ini exclude non-farm payrolls, exclude atau nggak termasuk dengan di dalam farming industry. Oke, makanya namanya non-farm. Oke, jadi ini indikasi seberapa strong, seberapa kuat job market di Amerika. Ekspektasi 170.000 gitu ya, tapi realitanya itu 336.000. Artinya apa? Artinya jauh lebih besar orang-orang yang dapat job. Nah, yang teman-teman harus perhatikan bahwa government Amerika saat ini tuh maunya justru mengalami pelemahan, maunya untuk labor market gitu ya, di dalam US itu mau mengalami sedikit pelemahan. Tapi di sini kita masih lihat dia masih cukup strong. Makanya kalau kita lihat reaksi market nggak terlalu baik, karena good news di dalam ini kan good news sebenarnya, tapi ini bad news untuk market. Kenapa? Karena suku bunga kemungkinan besar bisa naik lagi dengan hasilnya seperti ini gitu. Nah, ada beberapa yang saya harus highlight juga. Yang pertama, untuk minggu depan itu kita akan ada CPI atau Consumer Price Index yang akan launch tanggal 12 Oktober gitu ya. Jadi ini akan menjadi penentu juga untuk CPI di bulan September. Kenapa? Karena nanti di bulan akhir Oktober atau awal November itu akan ada FOMC. Jadi hasil CPI ini atau Consumer Price Index atau inflasi itu akan menentukan juga. Nanti mungkin kita akan bahas satu video lagi khusus membahas untuk FOMC. Tapi ini biar teman-teman familiar juga. Tapi untuk CPI sendiri atau inflasi, saya lihat ini sebenarnya lebih karena trending down. Jadi kalau kita ngomongin tentang ekspektasi, seharusnya ini di bawah. Ya, udah mulai sedikit mengalami pelemahan. Bahkan kalau kita lihat dari Trueflation ya,
Ini dia mengambil data-data inflasi gitu. Ini teman-teman bisa lihat ada dari clothing, alkohol, health, household, transportasi, dan lain-lainnya. Rata-rata itu sekitar 2,46%. Oke, year on year. Government reportnya sekitar 3,7%. Mungkin kalau kayak gini ya kisaran 2,933%, maybe itu yang bisa menjadi ekspektasi kita juga. Jadi kira-kira ini untuk inflasi gitu ya. Harusnya nggak terlalu worried kalau inflasi. Lebih worriednya itu adalah di dalam ini tadi kita bahas job marketnya aja sih. Inflasi udah lebih bisa dikatakan turun. Artinya ya the Fed do the job ya. Target mereka udah mau tercapai, istilah seperti itu. Mereka mau turunin, ya ini benar-benar turun. Tapi kalau untuk job market nggak sesuai, masih kuat-kuat aja. Nah, kita bahas ke dalam market crypto sedikit. Ini kita nggak ada sentimen positif gitu. Jadi saya mau bahas juga. Ini Arthur Hayes, salah satu bukan influencer ya, tapi dia salah satu tokoh besar lah di dalam market crypto. Dan dia ini founder dari BitMEX gitu ya. Dan dia sempat bahas di salah satu podcast di YouTube. Itu dia targeting kisaran 750.000 sampai 1 juta dolar untuk Bitcoin di tahun 2026. Quote-nya dari ini, I think it will be the biggest boom in financial markets we have ever seen in human history. Kalau teman-teman tanya saya sendiri secara pribadi, apakah kesini, saya nggak expect target untuk ke arah ini sih sebenarnya gitu ya. Lebih ke arah ya untuk Bitcoin sendiri back to all time high. Kalau kita ngomongin harga back to all time high atau ya sekitar 70.000, 80.000 itu udah cukup besar istilahnya gitu. Jadi ini targetnya jauh di atas ekspektasi, bisa dikatakan seperti itu. Apakah bull market berikutnya yang kita akan alami belum 100%, bisa jadi kita alami gitu ya. Apakah akan sebesar ini? Itu akan menjadi penentuan kita dalam beberapa tahun lagi sih. Mungkin tahun depan 2024, 2025 kalau memang sesuai dengan siklus yang sempat ada. Tapi sebelum itu tetap ya, saya harus disclaimer on juga and do your own research semuanya. Tapi ya, ini satu hal lagi yang kita bisa lihat. Ini adalah market cap dari beberapa different assets, di mana memang Bitcoin ya technically bahkan nggak kelihatan line-nya, garisnya. Ya, ini Bitcoin, ada debt, ada equities market, ada gold market yang warna kuning ini, ada real estate, property, sama base money. Jadi Bitcoin itu sangat-sangat kecil. Bahkan kita kalau membahas Bitcoin, the new gold dan lain-lain, ini kita masih jauh gitu ya di bawah emas gitu. Apakah iya? Itu akan menjadi penentuan juga. Ini coming year sih. Kalau menurut saya bukan dalam waktu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi itu termasuk waktu yang cepat juga untuk transformasi seperti ini. Nah, kita ngomongin tentang transformasi digital juga. Ini satu hal juga yang teman-teman harus perhatikan adalah Bitcoin halvings. Ya, kenapa? Karena Bitcoin halvings itu artinya mereka cutting rewardnya Bitcoin dari 2012, 2016, Genesis ini awal gitu ya. 2012, 2016, 2020, di mana dari 12,5 menjadi 6,25. Nextnya tahun 2024 diturunin lagi jadi 3,125. Artinya apa? Artinya lebih susah untuk mendapatkan satu Bitcoin kalau teman-teman mining Bitcoin, karena kan Bitcoin proof of work, di mana secara nggak langsung supply Bitcoin itu menjadi lebih susah untuk didapatkan. Sesuatu yang susah didapatkan, harganya harusnya semakin mahal. Makanya kenapa market selalu mengalami kenaikan ketika Bitcoin mengalami halving? Ini adalah sebenarnya basic supply and demand. Lebih susah didapatkan, harganya semakin mahal. Kalau teman-teman mau ngomongin simpelnya. Ya makanya di sini kita lihat cutting ya mungkin bisa sampai sekitar 2136. Ini benar-benar seluruh Bitcoin udah di mining artinya sampai 2136. Lama sekali sih, masih jauh banget ya, 1 abad lagi. Nah, kita ngomongin teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Tapi ini cukup menarik yang kita akan bahas gitu. Saya bahas secara short term dulu, dimana kita sempat membahas market breakout. Technically memang breakout, kita call di sini walaupun memang di sini kita ngomongin breakout, tapi kalau teman-teman nonton, technically kita bahas ini kemudian bakal pullback lagi. Yes, dan memang terjadi pullback yang terjadi gitu ya. Tapi tetap saya masih hit target di area ini 287. Masih ada kisaran target untuk Bitcoin mungkin hitting area ini gitu ya. Condong market saat ini memang lebih ke arah shorts. Banyak orang yang membuka posisi short karena lihat nggak ada sentimen positif gitu. Tapi harus kita perhatikan, ini kalau market mulai breakout, nggak bisa kita katakan dia masih lemah. Kita lihat dari sini, dia memang udah breakout dari
resistance line-nya dari bulan Juli. Oke, jadi kita kalau katakan apakah market breakout? Yes, breakout. Bahkan ini mau crossing juga sih, exponential 50 dan 20-nya, EMA-nya. Tapi volumenya, saya bisa katakan volumenya kelihatannya nggak kuat gitu. Itu yang menjadi concern kita juga. Oke, jadi makanya saya set targetnya pun nggak terlalu tinggi, ya mungkin kisaran 287. Kenapa? Karena ini kemarin kita sempat bahas, ini adalah key level gitu ya di video sebelumnya. Jadi ya kalau kita secara target ini nggak besar, 3,6 mungkin. Atau ya kalau Bitcoin ke 31.000 itu beda skenario sih. Pasti ya nanti kita akan analisa lagi kalau udah ternyata berubah. Bitcoin ternyata naiknya jauh lebih pesat, istilah seperti itu. Back to technical secara short term. Oke. Satu hal yang kita bisa lihat, tendensi saya lebih condong untuk Bitcoin untuk testing dulu ke area ini gitu ya. Mungkin kalau dia mau koreksi pun, yes bisa. Mungkin ke area kisaran area level 27 ribuan. Tapi kalau menurut saya pada saat dia koreksi, seharusnya dengan news NFP ini, seharusnya bisa koreksi lebih dalam. Tapi kalau kita lihat dari sini, pada saat NFP launching, itu jam 7, jam setengah 8 WIB gitu. Di sini mengalami penurunan besar. Tapi dropnya bisa dibilang tertahan. Kalau teman-teman lihat dari sini, boom, di sini gitu ya. Ini kelihatan ada demand. Mana ya? Nah, ini ada demand di area sama. Lalu naik lagi. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin secara downside, secara short term trade opportunity ya, ada dua. Yang pertama adalah kemungkinan Bitcoin untuk back down. Ya, mungkin testing trendline ini, trendline yang dibuat dia dari bulan September gitu ya, short term trendline-nya. Ya, ini kalau dia testing ini menarik. Ya, mungkin untuk open long, ini untuk hanya trade aja sih sebenarnya gitu ya. Atau buka posisi short, ini kisaran area level 27.000. Oke, teman-teman bisa ingat 27.000 dulu. Atau ya ke area ini 28.700. Ya, masih menjadi target kita. Ya antara dua ini lah, antara di sini untuk long atau kalau misalnya Bitcoin hit ini kita short. Untuk posisi sekarang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu clear kalau menurut saya. Jadi lebih baik ambil posisi kalau mau trade jadi di tempat-tempat clear. Kalau untuk investasi masih tetap di bawah poin kita, dimana Bitcoin mungkin bisa drop down lagi ke area kisaran level 24 ribuan. Intinya seperti itu sih. Oke, cukup clear semoga. Nah, satu hal yang saya mau highlight juga untuk teman-teman, itu posisi kita saat ini gitu ya. Karena kalau menurut saya, ini saya kemarin baru buka Bitcoin Dominance gitu ya. Kelihatan dari chart di sini, ini akan saya ulang-ulang biar teman-teman tahu ya, bahwa di sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin Dominance ini seakan-akan breakout di weekly time frame. Ini teman-teman bisa lihat ini menjadi resistance lalu menjadi support. Ini dia breakout lalu testing kembali di sini. Testing kembali, retest istilahnya. Jadi ini quite strong sih kalau menurut saya, kecuali ini adalah fake breakout istilahnya seperti itu lalu turun lagi ya. Tapi saya tendensinya kalau lihat dari sini secara setup technical ini cukup strong, breakout, retest, bisa naik lagi. Dan kalau naik pun ini bisa testing ke area atas ini 58%. Naik 15%. Artinya apa kalau kita melihat kondisi ini bisa terjadi? Satu hal, yaitu adalah Bitcoin bisa outperform altcoin. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat saat ini, yes beberapa altcoin juga tetap strong ya. Beberapa altcoin buktinya ada bukti sendiri. Kita sempat membahas beberapa kripto di sini dan memang performingnya juga cukup lumayan gitu ya. Jadi altcoin ada yang tetap strong, tapi generally atau kita bisa lihat ya secara overall semuanya dalam market, mungkin pada saat beli Bitcoin lebih aman. Kenapa? Karena dia outperforming altcoin lainnya. Nanti mungkin pada saat di sini Bitcoin Dominance sudah hit ini lalu mulai mengalami penurunan, ini mungkin baru menjadi altcoin season mungkin di awal 2024 kalau kita lihat seperti grafik seperti ini. Ya baru kita switching dari Bitcoin ke altcoin seperti itu. Jadi mungkin kira-kira ini dulu ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Tapi semoga teman-teman mendapatkan perspektif yang saya bahas di video kali ini. Semoga membantu juga untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.